Hakim-Hakim pasal yang kedua, kita mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-23. Karena hakim-hakim ini, hakim-hakim pasal yang kedua ini merupakan latar belakang dari kitab Rut. Hakim-hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-23. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, kalau mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati kita. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitor. Maka bangkitlah murka Tuhan pada orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan cerita Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah diperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu mati, supaya dengan terang-terangan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka? Tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dan tidak segera menghalau mereka. Mereka diserahkannya ke dalam tangan. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Kita lanjut dengan pembacaan teks kita, yaitu dari kitab Rut. Teksnya Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrat dari Betlehem Yehuda. Dan setelah mereka sampai ke daerah Moab, dia mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut.
dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, teks kita dari kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Rut ini adalah kitab yang menarik sekali. Menarik karena pertama-tama Rut ini adalah seorang perempuan janda yang berasal dari negeri Moab. Negeri Moab adalah negeri yang tidak takut Tuhan. Apalagi kitab Rut ini menceritakan bahwa Rut adalah seorang yang penting dalam sejarah keselamatan. Kitab Rut ditutup dengan satu silsilah. Saudara bisa baca itu di dalam Rut pasal yang keempat. Dan silsilah itu menunjukkan bahwa nenek moyang, kakek daripada Raja Daud, nenek daripada Raja Daud adalah Rut. Dan keturunan daripada Raja Daud ini, keturunan inilah yang memberikan kepada kita Sang Juru Selamat. Tetapi kalau kita membaca kitab Rut dan hanya melihat kepada Rut itu saja, maka kita akan menjadi orang-orang yang tergantung kepada pribadi seseorang. Membaca kitab Rut kita harus melihat bagaimana Tuhan membukakan akan rahasia-rahasia tentang bagaimana Dia berencana dari awal untuk menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan saudara dan saya yang adalah Israel rohani. Membaca kitab Rut, kita jangan hanya melihat kepada Rut secara personal, tetapi kita harus melihat siapa di belakang Rut ini. Kenapa yang membuat sehingga kisah Rut ini ada di dalam Alkitab dan ada di depan saudara dan saya? Apa yang kita belajar dari karakter Tuhan? Apa yang kita belajar dari kemahakuasaan Tuhan? Secara singkat saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Rut, kita harus memulai dari awal. Maka itu kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yang menarik ialah bahwa di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, nama Rut baru muncul pada ayat yang ke-4. Itu berarti bahwa Rut tidak begitu penting. Tetapi yang penting adalah Tuhan. Tuhan yang ada di belakang sejarah kehidupan daripada keluarga Rut itu.
Nah, kalau saudara-saudara melihat akan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, itu mengisahkan bagaimana kehidupan manusia dalam kesengsaraan. Itu mengisahkan bagaimana kehidupan manusia dalam keputusasaan. Ayat 1 dimulai dengan pada zaman para hakim-hakim memerintah ada kelaparan. Kelaparan menunjukkan bahwa ada kesengsaraan. Kelaparan menunjukkan bahwa ada penderitaan. Kelaparan menunjukkan bahwa ada kesusahan di tanah Israel. Apakah kelaparan itu datang dengan tiba-tiba tanpa ada keputusan Tuhan, tanpa ada campur tangan Tuhan? Apa yang mendorong sehingga keluarga Ruth mereka keluar dari Bethlehem, dari tanah perjanjian? Pertanyaan itu membawa kita kepada tema kita pada hari ini, yaitu lewat kesengsaraan, kelaparan, Tuhan inginkan adanya kesabaran dan pertobatan. Lewat kesengsaraan dan kelaparan, Tuhan inginkan adanya kesabaran dan pertobatan. Kita melihat 3 hal. Yang pertama, kelaparan ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, ada keputusan yang diambil atas kelaparan itu. Yang ketiga, konsekuensi daripada keputusan tersebut. Yang pertama, kita melihat kelaparan ada dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, keputusan yang diambil atas kelaparan atau kesengsaraan itu. Dan yang ketiga, konsekuensi dari keputusan tersebut. Saudara-saudara, kita perhatikan pertama-tama mengapa ada kelaparan. Kita saat ini masih tetap ada dalam krisis COVID, krisis corona,